Kemudian ibu harus setia sama suami. Ya, ibu di dalam Tuhan. Tuhan itu bukan jadi pencobaan ibu itu bukan menjadi alasan buat ibu untuk putus harapan sama Tuhan. Tapi justru pencobaan ini yang membuat ibu harus menunjukkan bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup ibu. Jadi ibu harus kuat, ibu harus menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan izinkan terjadi sampai sekarang. Suaminya sudah meninggal ketika papa saya 5 tahun. Dia sudah janda umur 5 tahun. Nah, ibu kan menunggu ya suaminya. Makanya saran saya, ibu jangan nggak perlu menikah lagi karena anak-anak sudah ada. Kemudian ibu harus setia sama suami. Ya, ibu di dalam Tuhan. Tuhan itu bukan jadi pencobaan ibu itu bukan menjadi alasan buat ibu untuk putus harapan sama Tuhan. Tapi justru pencobaan ini yang membuat ibu harus menunjukkan bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup ibu. Jadi ibu harus kuat, ibu harus menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan izinkan terjadi sampai sekarang. Apakah itu mudah? Enggak mudah. Tapi itulah perjuangan ibu. Ya, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Itu enggak perlu. Membandingkan hidup dengan yang lain itu enggak usah. Tapi apa yang udah menjadi masalah kita, apa yang sudah menjadi bagian kita dalam artian apa yang menjadi bagian ujian dari kita, ya kita harus jalan dulu. Ya, jadi saya nggak bisa berkata-kata banyak karena saya belum orang tua, saya masih anak-anak juga. Tapi di dalam hidup saya melihat ya nenek saya itu sendiri yang bisa survive hidup sehat sampai sekarang, sampai hampir 80 tahun. Dan dia sudah menjanda dari papa saya umur 5 tahun. Begitu. Jadi ibu harus tetap berpengharapan sama Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mau suami ada atau tidak ada, lagi dimanapun keadaannya, ibu tetap berjuang demi kasih ibu kepada anak-anak itu. Anak-anak ibu yang tiga anak ibu itu adalah bukti cintanya ibu dengan suami. Maka ibu harus tetap mempertahankan mereka, melakukan yang terbaik buat mereka. Saya nggak mengatakan ibu harus buat ini, enggak, karena ibu yang tahu apa kapasitas ibu, apa kemampuan ibu. Tetapi ibu lakukan yang terbaik menurut apa yang ibu bisa lakukan. Kalau ibu tulus membesarkan anak-anak itu, kalau ibu tulus melakukan semuanya karena ibu berpengharapan sama Tuhan, Tuhan nggak akan membiarkan Anda sendirian. Gitu. Ya. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa bahwa saya ini orang paling tersakiti, nggak boleh. Karena semua orang punya bagiannya masing-masing. Gitu, ya. Oke. Ya, tetap semangat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ke DM saya udah follow ibu. Saya nggak bisa balas semua DM kalian teman-teman. Yang masuk DM ke saya itu 900 orang. Jadi saya nggak bisa balas satu persatu. Baik yang di Instagram, baik yang di TikTok, bukan karena saya nggak mau, tapi karena emang saya nggak sempat. Kalaupun sempat, saya ada balas beberapa orang, tapi nggak semua itu saya pilih aja, tergantung pertanyaan mereka. Kalau pertanyaan yang masih bisa dicari di Google, saya nggak jawab, gitu. Tapi kalau udah case-case tertentu ya, misalnya kemarin ada yang chat saya tentang suaminya lagi direhab. Kemudian ada seorang artis suaminya karena istrinya nyakitin suaminya, lalu istrinya ini dipenjara. Nah, kasus-kasus begitu saya kasih konsultasi, bukan berarti itu sebagai saran yang absah dari gereja ya, yang setara bukan, tapi itu tentang penguatan aja buat mereka. Saya tetap kembalikan kepada gereja apa yang menjadi keputusan mereka, di tempat di mana mereka diberkati, gitu. Ya, jadi tetap kuat dan tetap semangat. Ya. Ibu Iting ya. Iya Kak Alia. Oke, Tuhan berkati karena saya harus pergi teman-teman. Shalom. Bye. Thank you Bang Cepek. Thank you Bu. Oke. Iya. Semangat terus Elia. Anda adalah sosok ikon ya. Buat muda-mudi ya. Tetap semangat Elia. Terus berkati langkahmu. Itu saudara saya, dimanapun kau berada, Tuhan memberkati engkau Elia.
luar biasa ya. Oke, Ibu Iting. Ya, ada lagi Ibu ingin Ibu sampaikan Ibu? Bagaimana rasanya sejauh ini Bu? Apa yang Ibu rasakan, sehingga apakah ada sesuatu yang menghambat hati Ibu atau gimana Ibu? Nggak ada, udah pas. Ya, saran saya kepada Ibu, tetaplah kuat Ibu. Jangan pernah lengah. Apa yang dilakukan suamimu itu, saya tidak mengatakan itu baik. Tetapi apa yang sudah terjadi, terjadilah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik lagi ke depannya. Dampingilah suamimu, kasih semangat, jenguklah dia, tunjukkan kamu seorang istri yang baik Ibu. Sudah bosan ya menjenguk suami Ibu? Sedikit bosan. Jangan bosan. Dia butuh perhatian Ibu. Dia tidak melakukan hal-hal yang maling, copet, orang ketiga, bukan. Ya, dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu adalah haknya dia, tetapi dengan cara yang salah. Jadilah kau pendamping yang taat kepada suami. Perintah Tuhan apa? Tunduk kepada suamimu. Jangan ketika dia terpuruk kamu meninggalkan dia. Kasih kuat dia, kasih semangat. Ya. Oke. Ya. Memang tidak mudah. Karena mungkin hati Ibu, bukan kamu di posisi saya CP. Kalau kamu di posisiku, mungkin kamu akan berkata lemah kali. Tapi percayalah Ibu, kalau Ibu mungkin di posisi saya, mungkin Ibu juga gak kuat. Semua orang, setiap masalah kalau ditukar gitu sehari aja, gak bakal kuat. Setiap orang memiliki takarannya masing-masing. Itu anakmu ya, usia berapa dia Bu? Usia 3 tahun. Itu anak suami atau anak orang lain Bu? Anak suami, umur 3 bulan dalam kandungan dia. Bapaknya masuk penjara. Oh Tuhan. Iya. Tetaplah kuat Ibu ya. Jenguklah suami setiap hari. Kalau nggak usah setiap hari deh. Ya, kalau ada seminggu duitnya menjenguk, ya datang sekali seminggu. Kalau memang nggak ada duitnya, datang sekali sebulan. Artinya Ibu memberikan perhatian. Jangan putus asa. 15 tahun memang waktu yang sangat lama. Jangan jadikan dia nanti ketika keluar Ibu sudah tidak ada di sampingnya, malah ini ya. Aku tidak membenarkan perbuatannya. Aku tidak mentoleransi perbuatannya. Nggak boleh mengambil nyawa orang. Tetapi Ibu juga jangan sampai langkah juga akhirnya kawin lagi, jangan. Dampingi dia, kuatkan dia. Niat untuk kawin lagi atau berumah tangga lagi itu nggak ada Pak. Cuman kalau untuk bersama lagi kembali mungkin tipis kurasa. Alasannya apa? Alasannya ada banyak, itu pribadi. Iya, tetapi kan dia di penjara kan? Kalau alasannya dia di dalam penjara itu mungkin bisa kita terima. Itu kan bukan keinginan dia kalau dalam penjara itu, karena membela haknya dia, membela harta warisan dari nenek moyang dia, itu hal yang wajar. Itu bukannya aku salahkan. Kalau di dalam penjara itu mungkin. Tapi kalau udah masuk ke dalam ini hati ataupun pribadi, itu yang nggak sanggup aku. Pribadi seperti apa? Menuri kencan ini. Udah di penjara nih perempuan lagi. Oh.
Kayak mana lah kita bikinnya? Udah pun di penjara itu main perempuan lagi, terus dia terus sering kali memihak pada keluarganya. Nggak memikirkan